Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu. Pertama-tama saya ikut menyampaikan bercerita atas bahagianya setelah kita umur ketiga ke rumah Bapak ketiga. Beberapa tahun lalu ketika Bapak ketiga merayakan 5 tahun perkawinan, banyak orang yang terkejut kenapa saya datang. Karena memang ketika saya dari fotografi kanal Pak ketiga ini setelah terkait keluarga, sampai tali pemulangan, sampai pernikahan, sampai perkatan pernikahan, karena tidak tergerak, karena dulu tidak ada keluarganya. Sekarang saya sebagai faktor profi dan juga sebagai saudara keluarga beliau ini. Pada tanggal 4 yang lalu sore hari ketika mengunjung adik saya baru selesai operasi dan masih bergurau, jadi tidak ada tanda-tanda bahwa ada kesulitan pada diri kita. Masih bergurau masa lalu bagaimana dia sebagai anak muda yang nakal, dan saya juga mengakui sebagai orang yang sangat polos. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah desa ini pada keluarga, seharusnya kita bisa mengenal kegiatan ini. Tentu sebagai manusia kita sedih, tapi sebagai orang beriman tentu kita juga percaya bahwa orang tua kita ini sudah bergabung dari satu dengan ibu dan istrinya bersama Bapak surga. Dalam keseharian kita juga beriman. Saya pribadi itu kalau merasa meninggal, positifnya adalah kalau saya tidak orang yang dekat dengan saya, yang tinggal dengan Bapak surga, dan yang bisa juga mendoakan saya yang masih ada di dunia ini. Dengan iman seperti ini, Bapak Ibu terutari mari kita berdoa untuk keselamatan Allah beliau dan keluarga di sekitarnya. Dan tentu berdoa bagi kita sendiri, karena suatu ketika kita juga akan mengalami hal yang sama. Sangat jarang ada orang yang siap untuk menghadapi kenyataan kematian itu. Bahkan tingkah laku manusia, apa yang kita kerjakan dikatakan sebagai saudara-saudara kematian. Kenapa? Contoh saja, kalau kita renungkan tingkah laku kita ini kita lakukan karena takut mati. Orang membunuh orang lain karena orang lain ancaman bagi dia yang bisa bunuh dia. Bahkan kalau orang merampok mencuri, dia juga takut mati sebetulnya, karena dengan tertipu ingin menjawab setelah mati kemana. Tapi untuk kita orang Katolik, pertanyaan itu tidak perlu lagi kita tanya, karena jelas. Karena kematian adalah satu yang menakutkan, maka Tuhan menyelamatkan orang melalui kematian. Dan kemana kita sudah mati, jelas tadi mengatakan kita mulai kehidupan kekal. Tapi fakta bahwa orang tidak siap menerima kenyataan ini juga terjadi karena kelemahan kita sebagai manusia. Saya mengalami sendiri. Saya 83, saya berangkat sekolah ke Amerika, ke New York. Sebelum berangkat, saya pamit dengan bapak saya. Bapak saya sudah sakit sejak saya SMP. Setelah itu saya punya firasat, karena saya pergi 2 tahun, bahwa saya akan kembali. Saya ingat, saya menghabiskan tahun baru di Washington. Tanggal 1 saya pulang ke rumah di New York, saya dapat terbang. Pas saya meninggal malam tahun baru. Saya memberontak,
mengatakan Tuhan ini tidak hadir. Sudah berapa puluh ratusan orang saya makamkan, saya kuburkan sebagai pastor, tapi masa Tuhan tidak boleh menguburkan, dia bolehkan mengubur orang tua saya. Saya pastor aja gocang dalam hal ini. Tapi satu nasihat, ada almarhum pastor Zabio sangat dekat dengan saya, bikin surat. Waktu itu belum ada Pastor Agus didik saya untuk menghargai para seminaris yang berkorban untuk daerah isi dan tidak tetap dalam tuanya. Tapi syukur yang terakhir saya minta Tuhan boleh menyaksikan mama saya meninggal umur 85 tahun. Dan waktu itu saya sedang ada kegiatan di Sintang dari Jakarta pergi untuk pertemuan OMK. Nah, waktu itu ada berita bahwa mama saya kritis. Saya pulang ke Sintang tenang-tenang. 1 jam sebelum setelah saya datang, mama saya meninggal. Saya ini pengalaman, dan kepada adik-adik saya katakan, orang tua kita dipanggil Tuhan ketika kita anak-anaknya sudah siap, sudah dewasa dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bersama keluarga anak-anaknya, kalian tahu karena kebetulan juga mama mereka ini juga dari kakek mereka itu saya kenal baik karena untuk memimpin umat. Jadi ketika kita di sana, saya tahu ada keluarga mereka juga yang imam ya si Pastor Pastor Jasmin. Ya, jadi Bapak Ibu saudari ini nomor 7 yang masih sakit. Tapi kalau saya menikmatinya adalah saya sendiri sekarang kalau mama saya sudah di surga, dan kalau saya melalui kesulitan di sini, saya berdoa kepada mama kita, adik kita. Jadi tapi sekarang kita punya orang tua kita yang tinggal bersama dengan Tuhan, dan saya sangka mereka juga akan perhatikan doa kita, orang yang pribadi kita. Sama seperti saya berdoa kepada Bunda Maria melalui kita, sekarang saya punya orang yang tinggal bersama kita juga, yang pasti juga memperhatikan doa-doa kita. Jadi saya tidak mau mengecilkan peristiwa yang menjadikan ini, tetapi dalam iman kita percaya bahwa orang yang meninggal, kalau hidupnya baik pasti akan masuk surga. Kalau terbaik, doa-doa kita lah untuk menyempurnakan hidupnya sehingga diterima oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, dengan semangat ini tetap sebagai manusia kita banyak kekurangan. Mari kita doakan arwah setelah kita revolusi 3 supaya mulus perjalanannya tinggal bersama Tuhan di surga. Dan mari kita doakan keluarga JKK supaya tetap kuat menerima kenyataan ini. Baik, selanjutnya mari kita berdiri untuk Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Ini saya sudah mendoakan. Yang kedua, tadi saya mengatakan memang kita ini orangnya nakal pada saya dulu, tapi jujur, tulus. Jadi saya anggap sebagai adik saudara sendiri. Jadi sungguh kemarin pada juga meninggal, bagaimana kita ngobrol seperti ngobrol seperti masa lalu, tidak ada rasa bahwa akan meninggalkan kami bergurau. Jadi ini kepada anak-anak ya, ingat bahwa tidak pun saudara saya, keluarga saya, jadi saya tetap mendoakan anak cucu mantu agar tetap dalam menghadapi kenyataan ini, dan yakinlah Bapak kita ini sudah bergabung dengan anak surga, dan pasti akan mendoakan kita yang masih berada di dunia ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran. Saya tadi memang agak terlambat sedikit karena saya masih ada pekerjaan di Pontianak sehingga tidak bisa menyampaikan seperti ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita berkati jenazah ini yang sebentar lagi
berpisah dengan saudara kita, orang tua kita, adik kita, om kita, Romulus Sipijak ini. Dengan artian tabah kita berikan penghormatan terakhir kepadanya. Karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus. Kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bisa sudah selesai, mari kita mengantarkan saudara kita Romulus Sipijak yang terkasih ini ke tempat peristirahatan yang berakhir, dan semoga damai Tuhan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya.